Saat ini kita berada di Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko dari Candi Prambanan, kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Disebut Keraton Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Loro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Di situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abhayanga Wirira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya. Kali ini kita akan menuju sebuah peninggalan sejarah, yaitu Kuil Ratu Boko. Kita dari arah Yogyakarta menuju jalan Kuil Ratu Boko, yang dimana Ratu Boko sendiri terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Karena menurut legenda, situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Loro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Di situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Abhayanga. Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa Keraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Prasasti Abhayanga ditulis menggunakan huruf Pranagari yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Tajapurnama Panangkarana yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran telah memerintahkan pembangunan Abhayagiriwihara, nama yang sama juga disebut-sebut dalam prasasti Kalacan, prasasti Matyasi, dan prasasti Winua. Nah, menurut para pakar, kata Abhaya berarti tanpa gaya, Giri berarti gunung atau bukit, dan Abhayagiriwihara berarti biara yang dibangun di sebuah bukit yang penuh kedamaian. Pada penataran Joni, yaitu tahun 809 Abhayagiriwihara berganti nama menjadi Keraton Palai karena yang menempati lahan yang cukup luas tersebut terdiri atas beberapa kelompok bangunan. Sebagian besar di antaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat parkir kendaraan. Orang harus melalui jalan menanjak sejauh sekitar 100 meter. Pintu masuk terdiri atas 2 gerbang, yaitu gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam yang ukurannya lebih besar merupakan gerbang utama. Sekitar 15 meter dari gerbang luar berdiri gerbang dalam atau gerbang utama. Gerbang ini terdiri atas 5 gapura Maduraksa yang berbaris sejajar dengan gerbang luar gapura utama, diapit oleh 2 gapura pengapit di setiap sisi. Walaupun gerbang dalam ini terdiri atas 5 gapura, namun tangga yang tersedia hanya 3. 2 gapura pengapit yang kecil tidak dihubungkan dengan tangga. Tangga naik dilengkapi dengan pipi tangga dan kepala raksasa di puncak pipi tangga di dinding
Luar pipi tangga juga dihiasi dengan pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Arah timur laut terdapat pondasi berukuran 5 x 5 meter persegi yang dibangun dari batu kapur. Diperkirakan bahwa dinding dan tetap bangunan aslinya tidak terbuat dari batu, melainkan dari bahan lain yang mudah rusak, seperti kayu dan sirap atau genteng biasa. Candi Pembokoran berbentuk teras tanah berundak tinggi 3 meter, letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama. Bangunan ini berdenah dasar bujur sangkar dengan luas 26 meter persegi. Teras kedua lebih sempit dari teras pertama sehingga membentuk selasar di sekeliling teras kedua. Permukaan teras atau teras kedua merupakan pelataran rumput. Dinding kedua teras berundak tersebut diperkuat dengan turap dari susunan batu kali. Di sisi barat terdapat tangga batu yang dilengkapi dengan pipi tangga. Di tengah pelataran teras kedua terdapat semacam sumur berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 4 x 4 meter persegi yang digunakan sebagai tempat pembokoran mayat. Di sudut tenggara Candi Pembokoran terdapat salah satu sumur tua yang konon merupakan sumber air suci. Paseban merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat untuk menghadap raja. Bangunan ini terletak sekitar 45 meter ke arah selatan dari dapur. Paseban merupakan teras yang dibangun dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter, lebar 7 meter, dan panjang 38 meter. Membujur arah utara selatan, tangga naik ke lantai Paseban terletak di sisi barat. Di berbagai tempat di permukaan lantai ditemukan 20 umpak pondasi, tempat menancapkan tiang bangunan, dan 4 alur diperkirakan bekas tempat berdirinya dinding pembatas. Sekitar 20 meter dari Paseban arah selatan dari Gapura terdapat dinding batu setinggi 3 meter yang memagari sebuah lahan dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter. Di sisi utara, barat, dan selatan pagar tersebut terdapat jalan masuk berupa gapura paduraksa. Di beberapa tempat di bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air yang disebut Jaladwara. Ditemukan juga di Candi Banyuniba dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, pendapa berarti ruang tamu atau hamparan lantai beratap yang umumnya terletak di bagian depan rumah. Di luar dinding pendapa arah tenggara terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Bangunan yang di tengah yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan kedua candi pengapitnya adalah tempat untuk memuja Dewa Wisnu. Kedua candi yang mengapitnya masing-masing merupakan tempat memuja Siwa dan Brahma. Kaputren yang artinya tempat tinggal para putri letaknya di timur pendapa. Lingkungan Kaputren terbagi 2 oleh tembok batu yang memiliki sebuah pintu penghubung. Dalam lingkungan pertama terdapat 3 buah kolam berbentuk persegi dalam lingkungan yang bersebelahan dengan tempat. Ketiga kolam persegi di atas berada terdapat 8 kolam berbentuk bundar yang berjajar dalam 3 baris. Kalau dari situ ke sini nggak sampai. Di lereng bukit tempat kawasan Ratu Boko berada terdapat 2 buah gua yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.